Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang materi meyakini Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa dan Maha Pemberi. Nah, sebelum kita belajar bersama, kita membaca doa ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu ya. Al-Bata A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terutama Al-Wahhab, yaitu artinya Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Sempurna. Kekuasaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada bandingannya. Tidak ada satu makhluk pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semua makhluk menggantungkan diri. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala hanya satu dan tidak membutuhkan yang lain. Allah tidak punya sekutu, sesuatu yang menyamainya, sama dengannya, atau menyerupainya. Kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah kita berharap dan tidak pada yang lain. Tidak boleh ada Tuhan lain. Dan kita perlu melakukan sholat dan berdoa meminta pertolongan kepadanya. Kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 yang artinya, katakanlah Dia adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dinamakan musyrik. Perbuatannya disebut syirik. Perbuatan syirik adalah perbuatan dosa besar. Orang musyrik akan masuk neraka. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib dan selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Salah satu Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Wahhab, yang artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Maksudnya Allah Maha Pemberi setiap yang diminta makhluknya. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan apapun yang diminta hambanya sesuai dengan kehendaknya. Misalnya, Maha Pemberi rizki, Maha Pemberi kasih sayang, dan Maha Pemberi segala kebutuhan manusia. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 9 yang artinya, atau apakah mereka itu mempunyai perbendaraan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa, Maha Pemberi. Surat Shad ayat 9. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi segala sesuatu yang diminta oleh hambanya, sepanjang manusia mau berusaha dan berdoa sesuai kebutuhannya. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberi rizki, ilmu, dan memberi petunjuk kepada orang yang meminta, sebagaimana manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki keterbatasan ilmu dan pengetahuan. Di antara perilaku beriman kepada sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab sebagai berikut.
Yang pertama, bersikap dermawan dan penyantun baik kepada saudara maupun orang lain. Bersikap peduli kepada sesama, artinya mau dan bersedia berbagi dengan orang lain. Yang ketiga, bersikap tulus dan ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Yang keempat, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Yang kelima, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Yang keenam, tidak segan-segan menyediakan waktu dan tenaganya jika dibutuhkan orang lain. Semoga kita semua termasuk dalam sifat-sifat tersebut. Amin. Nah, di sini Bu Nuri akan membacakan cerita tentang Zainab binti Huzaimah, ibu penyayang gemar berbagi. Ditulis oleh Ridho Anwar, ilustrator Pixelmin. Bel pulang sudah berbunyi dari tadi. Sarah dan Salwa masih di depan sekolah. Mereka menunggu Syarifah untuk pulang bersama. Tak lama Syarifah datang. "Syarifah, hari ini kita jadi belajar bersama kan?" tanya Sarah. "Tentu, kebetulan di rumahku sedang banyak makanan. Oleh-oleh ayahku dari Singapura. Nanti sambil belajar kita makan sama-sama ya," jawab Syarifah. "Wah, asyik," teriak Salwa. "Kayaknya ada yang mau makan-makan nih. Ajak-ajak dong." Tiba-tiba Faris dan Budi sudah ada di samping mereka. Salwa dan Sarah langsung meleletkan lidahnya ke arah mereka. "Boleh, kalian boleh ikut kok," jawab Syarifah. Tentu saja, Budi dan Faris sangat senang. Sesampai di rumah Syarifah, mereka melihat ada pesan ditempel di pintu. Yang isinya, "Rifah, ibu keluar sebentar ya, kunci rumah ibu titipkan di Bu Neneng." "Ibu kemana ya?" "Sebentar ya, aku ambil kunci dulu di rumah sebelah," kata Syarifah. "Kalau tidak ada ibu Syarifah, kita bisa makan sepuas-puasnya dong." "Asyik," kata Budi. Kita Bud, kamu aja kali. Kalau aku sih malu," kata Salwa. Tidak lama Syarifah datang, mereka segera masuk ke dalam rumah. Tanpa ragu-ragu mereka segera menyerbu meja makan. Tetapi begitu tudung saji dibuka, "Hah?" Semua kaget. "Hanya tempe goreng." Budi nyeletuk. "Mana makanannya?" teriak Syarifah. Ia bergegas membuka kulkas. Kulkas kosong. Coklat, kue, dan buah anggur juga tidak ada di sana. Syarifah berlari ke dapur. Tak lama ia kembali, ia terduduk lemas. "Kenapa, Rif?" tanya Salwa. "Makanannya enggak ada," bisik Rifah. Sarah, Salwa, Budi, dan Faris berpandangan. "Kok aneh ya?" Ibu Syarifah datang. Ia segera tahu apa yang terjadi. "Aduh, anak-anak, maafkan ibu ya. Oleh-oleh ayah Syarifah ibu berikan ke tetangga ibu. Hari ini anaknya dihitan. Mereka tidak punya apa-apa. Jadi kue, coklat, dan buah anggur ibu antarkan ke rumah mereka. Bisa kalian bayangkan betapa senangnya hati anak itu," jelas Ibu Syarifah. "Wah, ibu baik sekali," kata Faris. Tetapi Rifah malu. "Salwa dan Sarah, Bu. Rifah sudah bilang ingin membagi oleh-oleh ayah," kata Syarifah terisak. Ibu Syarifah memeluk Syarifah. Ibu mengerti perasaan Rifah. "Sebagai gantinya, ibu panggilkan tukang somai dan tukang es krim ya," kata Ibu Syarifah. "Wah, asyik." Budi dan Faris langsung meloncat ke girangan.
"Kenapa ibu selalu membagikan makanan ibu ke orang lain?" Salwa penasaran. "Mereka lebih membutuhkan sayang, ibu masih bisa membeli lagi. Tetapi uang mereka terbatas, bahkan mereka sering tidak punya makanan di rumahnya," jelas Ibu Syarifah. Syarifah tidak menangis lagi. Somai dan es krim yang mereka nantikan pun telah datang. Sekarang mereka asyik menikmati somai dan es krim di ruang depan. "Menurut kalian, ibuku aneh tidak?" bisik Syarifah. "Karena suka membagi-bagikan makanan ke tetangga." "Ya enggak lah Rif, menurut aku ibu kamu keren banget." Jadi Sarah sambil mengacungkan jempol. "Kebiasaan seperti ibu kamu memang sudah ada sejak dulu. Itu karena memang ada yang mencontohkan." "Aku lupa siapa namanya," kata Budi lagi. Budi langsung diomeli teman-temannya. Salah satunya ini, tiba-tiba Ibu Syarifah datang. Beliau membawakan sebuah buku. "Buku apa itu, Bu?" tanya Syarifah. "Nanti kalian baca ya," kata Ibu Syarifah. Syarifah membuka buku yang diberikan ibunya. "Bu, saya masih boleh menambah?" tanya Faris. Teman-temannya menatap Faris dengan pandangan tidak enak. "Umu masakin," kata Salwa mulai membaca. "Gelar ini diberikan kepada Zainab binti Huzaimah. Dia adalah..." Kata-kata Salwa terhenti. "Istri Rasulullah setelah Bunda Khadijah wafat," kata Sarah. "Aku sudah pernah baca kisah beliau. Iya benar, beliau sangat peduli kepada sesama, khususnya kepada orang-orang miskin. Kan gelarnya Ummu Masakin, artinya ibunya orang-orang miskin," jelas Sarah. Sebelum masuk Islam, Bunda Zainab sudah senang bersedekah. Beliau pernah punya pembantu. Beliau memperlakukan pembantunya itu seperti saudara, tidak seperti pembantu. Beliau juga sering membagikan makanan kepada tetangganya. Kata Salwa melanjutkan membaca bukunya. "Seperti ibu kamu dong Rifah," kata Faris. "Iya benar, aku jadi bangga pada ibuku. Aku ingin seperti ibuku," kata Syarifah. "Amin. Iya, jangan pelit seperti," kata Faris sambil melirik Sarah. "Maksud kamu, aku selama ini pelit ya?" Faris," teriak Sarah. Syarifah, Salwa, dan Budi pun hanya bisa tertawa melihat tingkah Sarah dan Faris. Tahukah teman-teman, setelah membaca buku ini, hati Syarifah lega. Tadinya ia sempat berpikir memiliki seorang ibu yang aneh. Sekarang ia bangga. Ternyata kebiasaan ibunya itu adalah kebiasaan yang mulia. Semoga kita semua bisa menolong orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya. Nah, kisah ini dari Zainab binti Huzaimah, yaitu nama lengkap Bunda Zainab. Beliau dilahirkan di kota Mekah sekitar 13 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi. Beliau termasuk wanita pertama yang masuk Islam. Suami Zainab bernama Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy termasuk salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membela beliau. Abdullah bin Jahsy gugur dalam perang Uhud. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menikahi Zainab. Bunda Zainab sejak sebelum masuk Islam sudah terkenal akan kedermawanannya. Ia sangat suka bersedekah dan memberi makan orang-orang miskin.
Ia memperlakukan pembantunya sama dengan ia memperlakukan saudaranya. Padahal pada waktu itu ia belum tahu bahwa kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak beliau masuk Islam, kebiasaan ini tetap beliau pertahankan. Itulah sebabnya beliau mendapat gelar Ummu Masakin, ibu bagi orang-orang yang miskin. Betapa mulianya beliau. Bunda Zainab hanya beberapa bulan hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Tidak lama beliau wafat. Beliau wafat dalam usia yang masih muda, yaitu sekitar 30 tahun. Bunda Zainab dan Bunda Khadijah adalah dua istri Nabi Muhammad SAW yang meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Bunda Khadijah meninggal di kota Mekah, sedangkan Bunda Zainab meninggal dunia di kota Madinah. Nah, semoga kita semua bisa mencontoh sikap-sikap Ibunda Zainab binti Huzaimah. Nah, kita bisa gemar berbagi kepada sesama. Nah, tugas kalian hari ini yaitu yang pertama, tidak ada Tuhan selain. Yang kedua, tidak ada satu makhluk pun yang dapat ... Yang ketiga, hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita. Yang keempat, memohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan cara. Yang kelima, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala disebut. Yang keenam, nama-nama indah sebagai sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala disebut. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa adalah arti dari. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yang kesembilan, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi Karunia adalah arti dari. Yang terakhir atau yang nomor 10, menolong orang lain harus dengan hati yang nanti dikerjakan dan difoto langsung dikirim ke Bu Nuri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bu Nuri akhiri, akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.